aku di kuliah di kampus Politeknik Bernama Bisnis Indonesia. Aku masih semester 3, aku jurusan manajemen pemasaran internasional, lebih tepatnya itu jurusan manajemen ataupun uh, jurusan ekonomi. Nah, jadi di kampus aku itu ada namanya mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis itu ada sebelum aku mulai tentang konten yang mau aku buat, aku jelasin dulu sedikit ya. Jadi komunikasi bisnis itu adalah komunikasi antara dua orang yang saling berhubungan atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi bahasa simpelnya eh, apa adanya bisnis ataupun ada yang kerjasama itu karena ada saling komunikasi antara satu sama yang lainnya. Jadi itu pengertian komunikasi bisnis menurut aku gitu ya. Nah, jadi terus di komunikasi bisnis itu ada diajarkan tentang pelajaran ataupun materi yang temanya itu berbagai bentuk teks. Jadi di video ini aku akan bahas 3 teks, dengan yaitu teks tulisan, teks tertulis, dan teks visual. Nah, jadi teks tulisan itu merupakan teks ataupun merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang secara langsung. Jadi contohnya itu seperti dosen ataupun guru yang sedang menerangi materi pelajaran di sekolah ataupun di kampus. Sedangkan teks tertulis itu teks yang dilakukan ataupun berupa selembar kertas yang ditulis di kertas. Jadi maksudnya itu teks tertulis yang memang teksnya secara tertulis gitu, nggak secara ngomong langsung gitu. Itu contohnya misalnya membuat surat izin ke sekolah karena sakit atau ada halangan keluarga gitu kan. Terus sedangkan teks visual itu berupa teks yang dapat dilihat dengan mata kita sendiri ataupun dilihat secara langsung dan dilihat dengan mata telanjang. Nah, jadi kali ini yang mau aku bahas yaitu adalah tentang 3 teks tadi dengan contohnya sekaligus, yaitu contohnya adalah berupa ini namanya bubuk ketumbar desaku. Nah, ini contoh doang ya, sekaligus saya akan tugas lah gitu kan, ini misi tugas gitu kan. Nah, jadi aku mau coba ini produk ini dengan menggunakan teks 3 teks tadi, teks tulisan, teks tertulis, dan teks visual. Nah, jadi untuk dari produk ini, dari teks tulisan dulu ya. Nah, untuk dari teks tulisan itu bisa dilihat dari ini ya. Nah, jadi teks tulisan itu tidak harus secara langsung, tapi bisa juga dengan tulisan. Jadi banyaklah berbagai macam tulisan itu. Jadi ini nggak cuma tertulis doang, tapi juga bisa tulisan gitu. Kan mungkin produk ini diedarkan ataupun dipromo secara langsung oleh pemiliknya, kan capek pastinya. Nah, terus yang kedua teks tulisan yang dapat dilihat yaitu mereka pasti produk ini banyak dipasarkan di pasaran dan berbagai macam juga mereka membuat jenis iklan, bisa dari iklan. Ini kalau di sini aku buat yaitu adalah iklan radio. Nah, jadi mereka tahu bahwasanya ada sebuah bubuk ketumbar yang lebih simple, lebih ketika pada saat masak tidak banyak membuang waktu. Jadi inilah dibuat solusinya. Nah, ini tadi promosi ataupun iklan melalui radio.
itu termasuk teks lisan. Nah terus yang ketiga dari teks lisan, pemesanan ini kan pasti setiap toko, setiap kedai atau setiap Indomaret ataupun maupun Alfamart maupun Alfamidi pasti mereka melakukan pemesanan melalui telepon. Mungkin juga kalau dekat ada yang langsung datang ke pabriknya lalu memesan. Tapi kalau untuk yang jauh, yang sangat jauh itu pasti mereka menggunakan pemesanan melalui telepon dan itu dinamakan teks lisan. Nah, selesai ataupun kelar di teks lisan dari produk ini. Nah, selanjutnya teks tertulis. Nah, untuk teks tertulis itu bisa dilihat di bagian belakang plastik ini ataupun produk ini itu adalah ini instruksi pemakaian bubuknya. Jadi dikasih tahu harus berapa banyak pemakaiannya, misalnya cukup 2 sendok, cukup 2 sendok atau 1 sendok. Jadi itu termasuk instruksi instruksi pemakaian produk ini, itu termasuk teks lisan. Terus yang kedua dari teks lisan dari produk ini itu adalah produk ini ada diberitahu resep makanan. Jadi resep makanan simple. Nah ini ya. Nah itu resep makanan simple dan itu termasuk teks lisan. Maksudnya teks tertulis. Nah sebenarnya sih banyak dari produk ini yang teks lisan. Ada tertulis buktinya, ada tertulis barcode atau kode QR. Kita banyak lagi produk ini teks tertulisnya. Nah terus teks tertulis yang ketiga dari produk ini yaitu adalah kontrak. Nah pasti produk ini tidak bisa dibuat secara sendirian, pasti ada hubungan kerjasama dengan orang lain, mau dari itu penggemarnya, mau dari itu bahan-bahan lainnya, mau dari bentuk desainnya, mau dari tulisannya, pasti mereka ada hubungan kerjasama yang dinamakan kontrak. Nah kontrak itu termasuk di jenis teks yang namanya teks tertulis. Nah jadi tiga itu tadi yang dinamakan teks tertulis. Jadi yang pertama tadi memberitahukan instruksi pemakaian berapa banyak bubuk ini, baru memberikan instruksi cara masak yang simple dan cepat, tidak membanyak buang waktu, dan juga mereka ada hubungan kerjasama yang dinamakan kontrak. Oke, lanjut teks yang terakhir yaitu adalah teks yang namanya teks visual. Nah, teks visual itu berupa teks yang bisa kita lihat dengan mata pelajar kita ataupun mata kepala kita sendiri. Nah, untuk yang pertama teks visualnya itu mereka melakukan iklan melalui dari TV. Nah, sudah pasti dong produk ini pasti yang iklannya itu melalui dari yang namanya televisi, yang biasanya chef itu kan masak menggunakan bubuk ini ataupun bubuk lainnya. Terus untuk yang kedua teks visual itu iklan melalui masakan. Sebenarnya bukan iklan sih, kayak seperti film itu, film singkat, film pendek, tapi yang tujuannya adalah mempromosikan ini produk ini. Oke, yang kedua, yang ketiga itu adalah bungkusan. Jadi bungkusannya ada, ini dapat terlihat ya. Jadi visual itu yang dapat kita lihat itu adalah bungkusannya. Nah itu termasuk dalam visual. Bagaimana dibentuk tulisannya, lebar enggak, ribet enggak dipegang, berat enggak, dan itu adalah termasuk yang namanya teks visual. Dan yang terakhir yaitu adalah mereka bisa teks visual itu juga bisa seperti iklan spanduk, iklan majalah, iklan koran. Itu termasuk yang namanya teks visual. Oke, jadi
itu aja yang mau aku jelaskan, mau aku kenalkan produk ini, dan sekaligus saya membuat tugas aku, yaitu ada 3 teks tadi, teks tulisan, teks tertulis, dan teks visual. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada salah kata, salah informasi, atau ada kata-kata yang kurang dimengerti, aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku Muhammad Adnan, ucapkan terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera. See you.